Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Analisis Data Epidemiologi Kesehatan Masyarakat. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat walafiat dan senantiasa dilimpahkan kebahagiaan. Amin, amin ya robbal alamin. Bersama saya Asri, praktikum kali ini akan membahas mengenai analisis eksperimen dua kelompok independen dan berpasangan. Tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, teman-teman diharapkan mampu melakukan penilaian data epidemiologi dengan desain kuasi eksperimen menggunakan data independen. Yang kedua, teman-teman diharapkan mampu melakukan penilaian data epidemiologi dengan desain eksperimen murni menggunakan data berpasangan. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai analisis data eksperimen, teman-teman diminta refresh sejenak terkait studi eksperimen itu sendiri, di mana studi eksperimen bertujuan untuk meneliti efek intervensi dengan cara memberikan berbagai level intervensi kepada subjek penelitian untuk kemudian dibandingkan efek dari berbagai level intervensi tersebut. Biasanya pada desain ini peneliti membagi dua kelompok subjek. Yang pertama, kelompok subjek yang mendapatkan intervensi yang disebut dengan kelompok eksperimental atau kelompok intervensi. Yang kedua, kelompok subjek yang tidak mendapatkan intervensi atau mendapatkan intervensi lain yang disebut dengan kelompok kontrol. Dalam melakukan analisis data eksperimen, teman-teman perlu memperhatikan data yang diperoleh tersebut berasal dari berapa kelompok populasi dan apakah data tersebut independen atau dependen. Biasanya, uji statistik yang kita gunakan pada analisis data eksperimen dikenal dengan nama uji beda rata atau uji t-test. Uji beda rata ini bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu atau confidence interval dari kedua populasi, di mana prinsipnya adalah untuk melihat perbedaan variasi dari kedua kelompok data. Sama seperti uji statistik lainnya, dalam penggunaan uji t-test ini terdapat syarat dan asumsi yang harus kita penuhi. Salah satunya yaitu data harus berdistribusi normal. Jika nanti data tidak berdistribusi normal, maka uji T tidak valid untuk digunakan, sehingga teman-teman dapat menggunakan alternatif uji non-parametriknya. Kita langsung saja membahas yang pertama mengenai analisis data eksperimen dua kelompok independen. Suatu data dikatakan independen jika data pada populasi 1 tidak berhubungan dengan data pada populasi 2. Pada analisis data eksperimen dua kelompok independen ini, uji statistiknya kita sebut dengan independent sample t-test yang digunakan untuk membandingkan rata dari dua kelompok sampel yang berbeda atau independen. Syarat dan asumsi yang harus teman-teman penuhi antara lain: yang pertama, data berdistribusi normal; yang kedua, kelompok data independen; yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas mengenai analisis eksperimen data berpasangan. Suatu data dikatakan dependen atau berpasangan jika data satu mempunyai ketergantungan dengan data kedua. Biasanya ciri khasnya ditandai dengan pre dan post. Adapun uji statistik yang digunakan dikenal dengan pair t-test yang bertujuan untuk membandingkan rata antara dua kelompok yang berpasangan, di mana data berdistribusi normal dengan sebaran data homogen. Syarat yang harus teman-teman penuhi di sini: yang pertama, data harus berdistribusi normal; yang kedua, kelompok data berpasangan; yang ketiga, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik. Interpretasi data untuk uji t-test sendiri itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk uji independent t-test, teman-teman bisa melihat dari hasil uji Levin testnya untuk melihat varian data. Yang kedua, teman-teman melihat dari hasil uji independent t-testnya. Baru yang kedua, untuk uji pair t-test, teman-teman terlebih dahulu melihat hasil uji normalitasnya untuk kemudian menentukan apakah bisa lanjut ke uji parametrik atau non-parametrik.
baru ke hasil uji PERTI-tesnya. Nah, bisa dilihat perbedaan dari keduanya. Di PERTI-tes kita tidak perlu melihat nilai varian data karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, pada PERTI-tes itu sebaran datanya dianggap homogen. Ya, langsung saja teman-teman kita beralih ke uji statistiknya menggunakan SPSS. Ya, di sini sudah ada set datanya. Set datanya ini terdiri dari 5 variabel. Yang pertama variabel kode. Kode ini adalah kode kelompok. Yang kedua variabel kadar ureum sebelum. Yang ketiga variabel kadar kreatinin sebelum. Yang keempat kadar ureum sesudah. Yang kelima kadar kreatinin sesudah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada praktikum sebelumnya, sebelum teman-teman melakukan analisis datanya, silakan teman-teman wajib menuliskan sistematika pengujian statistiknya, mulai dari tujuan, rumusan masalah, variabelnya, variabel datanya, terus kategori variabelnya apa, numerik, kategorik, atau bagaimana, baru berlanjut ke uji analisis datanya. Saya merasa saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi terkait itu. Teman-teman sudah bisa langsung membuatnya sendiri nanti, karena di sini saya akan langsung saja menjelaskan terkait langkah ujinya. Nah, tadi kita sudah punya 5 variabel di sini, ya, kelima variabel ini. Di sini saya mau dari variabel ini saya akan menganalisis perbedaan rata kadar ureum sesudah pemberian ekstrak energi pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 1. Jadi di sini ada 2 kelompok ya. Datanya independen, kadar ureum sesudah pada kelompok kontrol dan kadar ureum sesudah pada kelompok perlakuan 1. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan berikutnya adalah, ya benar, kita harus melakukan uji normalitas. Teman-teman masih ingat langkah uji normalitas? Saya rasa sebagian besar teman-teman masih ingat ya, atau mungkin nanti teman-teman ada yang lupa. Teman-teman bisa perhatikan video ini, langsung saja kita praktikan. Teman-teman klik analyze, pilih descriptive statistic, pilih explore. Ya, di sini di faktor listnya silakan dimasukkan kode kelompoknya. Untuk ureum sesudahnya masukkan ke yang dependent list. Jangan lupa di bagian plotnya teman-teman centang ya, normality plot with test, terus di continue, terus oke. Nanti akan keluar hasil outputnya. Kita membaca hasil normalitasnya pada tabel test of normality, langsung diklik test of normality. Ya, di sini kita sudah punya tabel hasil uji normalitasnya. Uji normalitasnya di mana ada kadar ureum sesudah pada kelompok kontrol perlakuan 1, di mana pada tabel Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Nah, teman-teman masih ingat perbedaan pembacaan hasil normalitas pada tabel Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk? Ya, itu tergantung pada banyak datanya. Jika nanti teman-teman banyak datanya lebih dari 50, maka silakan baca hasilnya di Kolmogorov, Smirnov. Jika data teman-teman nanti kurang dari 50, pembacaan hasil normalitasnya ada di tabel Shapiro-Wilk. Nah, di sini berarti kita membaca hasilnya pada tabel Shapiro-Wilk. Signifikansinya kita peroleh bahwa kadar ureum sesudah pada kelompok kontrol itu sebesar 0,065, yaitu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ureum sesudah pada kelompok kontrol berdistribusi normal. Selanjutnya kita lihat yang pada kadar ureum sesudah kelompok perlakuan 1, itu signifikansinya sebesar 0,913, nilainya lebih dari 0,05, maka kita juga dapat mengasumsikan bahwa data ureum sesudah pada kelompok perlakuan 1 berdistribusi normal. Nah, karena kita sudah mendapat kesimpulan bahwa ternyata kadar ureum sesudah pada kedua kelompok berdistribusi normal, kita langsung dapat menentukan uji parametrik yang akan kita gunakan.
Ya, di sini kita akan lanjut ke analisis independent sample t-testnya. Langsung saja teman-teman klik analyze, lalu klik yang compare means, pilih yang independent sample t-test. Nah, di sini nanti saya reset dulu ya. Sudah muncul kotak dialognya, teman-teman bisa masukkan grouping variabelnya, kode ini ke grouping variabel. Kita akan membuat kode berdasarkan grup variabelnya. Jangan lupa teman-teman klik lalu di define, grup 1 itu tetap 1, grup 2 itu 2, terus di continue. Tes variabelnya silahkan yang mau kita uji dimasukkan yang kadar ureum sesudah. Kalau sudah, langsung diklik OK saja. Sudah keluar hasil outputnya, teman-teman langsung klik di bagian independent sample t-test. Nah, di sini kita sudah punya tabel hasil output independent sample testnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di PowerPoint. Pertama sekali kita harus melihat varian data pada kedua kelompok ini ya dari hasil Levene testnya. Di sini diperoleh signifikansinya sebesar 0,337. Maka nilainya itu lebih dari alfa, lebih dari 0,05. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata varian data dari kedua kelompok sama. Sebaliknya apabila mungkin nanti di data teman-teman menemukan nilainya kurang dari alfa atau 0,05, maka varian datanya berbeda. Nah, karena ini lebih dari 0,05 varian data sama, maka untuk pembacaan hasil di independent sample t-testnya kita melihat yang bagian equal variance assume. Di signifikansi hasil uji t-testnya itu diperoleh sebesar 0,667, nilainya lebih dari 0,05, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada perbedaan rata kadar ureum sesudah pada kelompok kontrol dan perlakuan 1. Teman-teman bisa lihat juga dari nilai besaran perbedaan rata di sini diperoleh itu sekitar 0,16 ya. Di sini ada tanda minus, teman-teman bisa abaikan. Kita anggap di sini ini nilai mutlak, itu nilainya sebesar 0,16. Perbedaannya bisa dibilang sangat kecil sekali, makanya hasil signifikansinya juga tadi tidak lebih dari 0,05 ya. Nah, untuk nilai confidence intervalnya kita juga bisa lihat, yaitu nilai lowernya itu sebesar minus 0,9642 dan untuk uppernya itu 0,64, dimana nilai 0,9 minus 0,9 sampai 0,6 ini dia melewati angka 0, sehingga tidak ada perbedaan rata kadar ureum sesudah pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 1. Seperti itu kurang lebih untuk interpretasinya. Saya rasa sudah cukup sampai di sini. Kalau teman-teman sudah menginterpretasikan, nanti silakan teman-teman jangan lupa untuk menyimpan outputnya. Mungkin teman-teman masih ingat langkahnya, tinggal diklik file, pilih yang save as, nanti lalu disimpan di folder kalian masing-masing. Nah, kalau sudah, nanti silahkan hasil dari outputnya ini teman-teman sajikan ke dalam bentuk tabel, yaitu bentuk dummy tabel. Nanti bisa dipindah ke Word seperti ini. Nah, nanti seperti ini, silahkan disajikan seinformatif mungkin. Di sini teman-teman bisa masukkan variabelnya apa, terus kelompoknya apa. Kalau tadi saya ada kelompok kontrol dan perlakuan 1, terus hasil uji normalitasnya, baru hasil Levene testnya, hasil independent t-testnya, besar mean difference-nya, dan besar confidence intervalnya. Baru nanti di bawah tabel teman-teman bisa langsung menuliskan interpretasi datanya bagaimana, disesuaikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebih seperti itu untuk yang independent t-test. Langsung saja kita berlanjut ke uji analisis yang pair t-test. Nah, di sini kita sudah punya set datanya, ada 5 variabel ya. Ada variabel kelompok, ureum sebelum, kreatinin sebelum, ureum sesudah, dan kreatinin sesudah. Di variabel kelompok kita hanya punya satu kelompok, yaitu kelompok kontrol. Nah, untuk
percobaan PRT test ini sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Silakan sebelum dianalisis teman-teman buat sistematika pengujian statistiknya terlebih dahulu. Nah, di sini dari variabel ini kita mau melihat perbedaan rata kadar kreatinin sebelum perlakuan dan kadar kreatinin sesudah perlakuan pada kelompok kontrol. Langkah pertama selanjutnya harus kita lakukan apa? Ya, benar sekali, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Pertanyaan saya, apakah kita akan langsung melakukan uji normalitas dengan dataset yang tersedia? Oke, tentu tidak. Di sini silahkan teman-teman mencari selisih dari kadar kreatinin sesudah perlakuan dan kadar kreatinin sebelum perlakuan terlebih dahulu. Teman-teman mungkin masih ingat caranya, atau kalau ada yang sudah lupa bisa dilihat pada video ini kembali ya. Langkahnya itu silahkan teman-teman klik transform, pilih yang compute variable. Di sini sudah muncul kotak dialognya. Di target variabel silahkan diisi selisih kreatinin. Nah, kemudian untuk numeric expressionnya, karena selisih berarti sebelum tadi kadar kreatinin sesudah kita masukkan ke numeric expression dikurang kadar kreatinin sebelum. Nah, kalau sudah langsung diklik OK. Di sini sudah muncul nilai selisihnya. Ya, kalau sudah baru teman-teman langsung lanjut ke uji normalitas, analyze, descriptive statistic, explore. Kelompoknya bisa dimasukkan ke factor list. Terus yang kita uji normalitas adalah selisih kreatininnya. Baru di plots-nya jangan lupa centang yang normality plot with test. Di continue and then OK. Kita tunggu muncul di output, langsung ke hasil test of normality. Ya, sudah muncul teman-teman selisih kreatinin pada kelompok kontrol. Pembacaannya pada tabel, ya benar, tabel Shapiro-Wilk karena jumlah data kurang dari 50 dengan signifikansinya sebesar 0,366, yaitu lebih dari alfa, lebih dari 0,05. Maka dapat diasumsikan bahwa selisih kreatinin pada kelompok kontrol itu ternyata berdistribusi normal. Berarti kita bisa lanjut untuk menggunakan uji parametriknya, yaitu PRT test. Langkahnya bagaimana? Langsung saja kita lanjut. Klik analyze, pilih compare means, pilih yang per sample t-test. Nah, sudah muncul kotak dialognya. Silakan teman-teman masukkan kreatinin sesudah ke variabel 1, lalu selanjutnya kreatinin sebelum ke variabel 2. Nah, kalau sudah langsung di OK saja. Kita ke tabel per sample t-testnya. Nah, dari tabel per sample t-testnya ini kita bisa membaca signifikansinya dan besaran confidence interval serta besaran min-nya atau besar beda rata-ratanya ya. Di sini terlihat bahwa signifikansi yang kita perolehnya itu sebesar 0,009, di mana nilainya itu kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan ternyata secara signifikan terdapat perbedaan rata kadar kreatinin sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol. Nah, selain dari signifikansi, kita juga bisa melihat ke nilai confidence intervalnya dengan nilai lowernya 0,04 sekian sampai nilai uppernya itu 0,19, di mana di sini nilai CI-nya tidak melewati angka 0, sehingga sesuai ya, sejalan menunjukkan bahwa ternyata ada perbedaan rata kadar kreatinin sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol seperti itu. Nah, untuk beda rata bisa dilihat di sini yaitu sekitar 0,1233. 0,1233. Nah, langsung saja kalau sudah diperoleh
hasil seperti ini sama seperti sebelumnya. Jangan lupa teman-teman nanti simpan outputnya terlebih dahulu, baru nanti sajikan atau pindahkan ke dalam bentuk dummy table ke Word seperti yang independent test. Nanti teman-teman bisa membuatnya seperti ini ya. Silakan disajikan seinformatif mungkin, mulai dari variabelnya apa, terus kelompoknya, kelompok kontrol, terus hasil uji normalitas, terus hasil testnya, baru sama confidence intervalnya. Nah, kalau sudah nanti silakan teman-teman interpretasikan bagian interpretasi datanya sesuai hasil ujinya. Di sini tadi saya menuliskan di sini hasil ujinya bahwa ternyata terdapat perbedaan rata kadar kreatinin sebelum dan sesudah pemberian ekstra energi pada kelompok kontrol. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari penjelasan saya ini, apakah sekiranya teman-teman sudah memahami? Saya harap demikian ya. Apabila nanti teman-teman masih ada yang bingung atau ada yang perlu ditanyakan, kita bisa berdiskusi lebih lanjut melalui WhatsApp group yang sudah tersedia, atau teman-teman bisa menghubungi langsung dosen yang bertanggung jawab dalam materi ini, yaitu Bu Asih. Seperti itu. Oke, saya mohon maaf kepada teman-teman apabila dalam penjelasan ini banyak kurangnya, karena di sini kita sama-sama masih belajar ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan jangan lupa untuk stay healthy, tetap rajin cuci tangan dan pakai masker pastinya, seperti itu. Ya, kalau begitu saya sudahi penjelasan terkait yang independent test dan paired test. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.